Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musulian wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri uldatan bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa Ramadan telah berjalan sekian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta. Semua itu karena Allah memberikan karunia kepada kita semua. Sehingga jangan sampai detik per detiknya kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun. Ingat saudaraku, fabi ayyi alahi rabbikum tukadziban. Apa hendak nikmat mana lagi tidak kita pungkiri. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nantinya dapat sahabat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pula oleh Allah kita diberi kemudahan untuk bisa ketemu Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW ini adalah manusia diciptakan oleh Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan satu-satunya perintah yang Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ada sebelumnya. Saya ulangi sekali lagi, satu-satunya yang Allah memerintahkan dan Allah juga ikut adalah bersolawat. Maka jangan sampai kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tema kali ini adalah kita akan bicara tentang ikhlas. Ikhlas ini berat. Ikhlas ini berat. Berat. Kenapa demikian? Karena enak diucap, susah dipraktek. Maaf, tidak sedikit di antara kita kehilangan. Apakah kehilangan materi? Sepeda motor, mobil, ini. Ada orang yang datang, tahu-tahu pasti bilang, sudahlah, nggak usah dipikir, ikhlaskan. Gak mudah saat ada peristiwa. Maaf, ada yang kehilangan putra putrinya, suaminya, istrinya, bapak ibunya, kakeknya, atau siapapun yang dicintai. Kita tidak punya apa-apa. Yang punya itu Allah. Marilah kita jadi tukang parkir yang baik. Maksudnya, tukang parkir ini, mau mobil limusin, mau mobil apapun diparkir, ditempatkan yang baik. Tapi begitu pulang, yang punya meminta, tidak pernah tukang parkir marah. Diambil aja. Ini salah satu ciri-ciri orang ikhlas. Mau lagi, di surat Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas. Tapi tolong dibuka surat Al-Ikhlas. Mulai dari ayat pertama sampai akhir. Ada kata-kata ikhlas? Gak ada. Ikhlas seperti itu. Enak diucap, berat dipraktek. Ada 3 ciri orang ikhlas dalam beramal. Mumpung ini Ramadan, perbanyak perbuatan amal. Mulai dari tutur kata, pemikiran, perbuatan, habul minah, habul minah, perbanyak. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan seperti ini. Kondisi corona tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Kondisi virus atau di lockdown, di apapun, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Maka ibadah yang akan diterima oleh Allah, pertama niat. Innamal amalu binniyat, hati-hati dengan niat. Kedua, ikhlas, mencari ridha Allah, bukan riya, bukan karena mertua, menantu, pemimpin atau apapun. Perbuatan kita harus ikhlas. Ikhlas dalam beramal ada 3 poin. Yang pertama, ketika dipuji atau dihina, sikapnya sama saja, tak ada perbedaan dalam perilakunya. Lalu saya teringat dengan guru kami selalu memberikan contoh, selalu memberikan fatwa-fatwa yang menarik. Kiai Haji Iyaulumuddin adalah salah satu guru kami. Guru kami akhirnya sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai nantinya. Itu pernah mengatakan, urip ning dunya ngono layak dicaci. Jangan layak dipuji. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya tadi yang pertama. Ketika dipuji atau dihina, sikapnya sama saja orang ikhlas itu. Tak ada perbedaan dalam perlakuannya. Kedua, melupakan amalan yang telah ia lakukan, ia tak mau mengingatnya lagi. Seperti ketika dia memberi sedekah, memberi bantuan kepada siapapun orang lain, maka ia tak mengungkapkan, tidak mengungkitnya. Agar amalannya tidak sirna gara-gara al-menu, menyebut kembali amalan yang telah dikerjakan, yang diberikan. Ikhlas itu setelah kita berbuat, lupakan. Setelah kita lupakan, jangan diingat-ingat. Banyak hal yang sering kalah dan salah. Contoh, waktu kecil anak yatim piatu ini dibesarkan, disekolahkan, sampai dinikahkan, sampai punya anak. Maaf, tidak sedikit yang akhirnya seperti ini. Tahu-tahu lupa sama pemberi tadi. Padahal yatim piatu.
Tapi ini ujian buat yang memberi, yang membesarkan, menikahkan. Tidak sedikit yang kalah. Kadang-kadang sampai berkata seperti ini. Gak eling ngambien, gak inget dulu sopo sing gede. Kata-kata seperti ini hindari kalau kita ingin ikhlas. Apa artinya ikhlas yang kedua? Begitu kita lepaskan, jangan diingat lagi. Begitu melepas kebaikan, sedekah, apapun perbuatan baik, segera lupakan. Itu namanya ikhlas yang tipe kedua. Yang ketiga, melupakan pahala amal akhirat sehingga ia berusaha beramal sebanyak-banyaknya karena selalu merasa kurang serta tak pernah membanggakan amalannya. Tambah berat lagi ini. Hitungannya sudah Allah. Gak peduli Allah mau mengapakan tentang dirinya. Apakah di dunia atau di akhirat. Pokoknya dia berbuat baik. Sholatnya kan Allah. La maktub ilallah, la magbub ilallah. Semuanya kepada Allah. Jadi ini yang ketiga ini lebih berat lagi. Tidak ada pikirannya mau di negara dimanapun keberada di dunia, dia tidak pikirkan. Yang penting beribadah kepada Allah. Dia nggak pikirkan juga nantinya apakah Allah tidak. Pokoknya yang penting beribadah, niatnya adalah mencari ridho Allah. Kalau kita bisa mulai dari tahapan pertama, kedua, terus ketiga, insya Allah semua amalan ini akan kembali pada diri kita. Ingat, saudaraku, semua perbuatan mau negatif, mau positif, semua akan balik pada diri kita. Tapi saya ingatkan untuk diri saya dan kita yang mendengarkan video ini, jangan pernah negatif. Kenapa? Karena dunia paling top skor cuma 80 tahun. Kita udah usia berapa hari ini? Akhirat itu kekal, saudaraku. Ayo kejar itu akhirat. Dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan dipetik dan itu akan kita rasakan tidak saja di dunia, atau mungkin bisa jadi di dunia tidak dapat, tapi di akhirat dijanjikan oleh Allah. Itu materi kita tentang ikhlas. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi perbuatan yang dengan niat, dengan usaha, dengan doa. Tolong ditambahkan satu poin, ikhlas. Insya Allah apa yang kita akan lakukan itu akan diterima oleh Allah dan akan dibarokah Allah dan diridhoi Allah. Kalau sudah kayak gitu, apa kalau tidak surga? Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.